Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Harun Saputra. Jadi video kali ini kita bakalan ngebahas suatu film. Jadi yang film ini tuh dia itu memiliki nilai moral yang sangat-sangat tinggi gitu. Yang mana jadi cerita ini tuh diceritakan bahwa ada seseorang anak yang ia itu tuh dia yang tadinya awalnya biasa aja, terus dia tiba-tiba mempunyai suatu penyakit gitu. Dan hari-harinya pun dia tuh tidak bisa dibilang mudah. Dia kadang-kadang dibully sama temannya, kadang dibully sama tetangga-tetangganya, sampai-sampai guru pun mukul-mukul dia dan orang tua pun sampai gak suka dengan keadaannya dia. Jadi dia itu memiliki suatu yang berat banget ujiannya gitu. Jadi kayak gimana dia bisa melewatin hari-harinya yang berat itu. So jadi thank you banget yang teman-teman yang udah klik akun ini dan udah subscribe juga dan udah like atau mungkin komen juga kalau misalkan ada sesuatu yang mau disampaikan. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung bahas ke ceritanya. Oke guys, jadi teman ini tuh namanya itu dia tuh John. Jadi John ini tuh bisa dibilang anak yang baru berumur SMP gitu. Nah sehari-harinya tuh dia tuh normal seperti biasa guys. Dia sekolah, kemana-mana sama ayahnya, sama keluarganya. Dan dia tuh bisa dibilang kakaknya gitu. Kakak orang pertama, kayak anak pertama gitu. Dia anak pertama yang ya namanya anak pertama ya pastilah agak beda gitu. Nah dia itu tuh ikutan kegiatan seperti akademi sepak bola. Nah, dia tuh ikutan akademi sepak bola sebagai kiper. Itu awal ceritanya tuh. Jadi posisinya tuh dia tuh sebagai kiper. Nah, pas pertandingan, dia itu tuh lagi main nih, lagi semifinal lah kalau bisa dibilang segi semifinal. Dia main, terus tiba-tiba penalti nih. Udah penalti, dia itu melakukan sesuatu yang sangat berharga gitu bagi tim. Nah, dia melakukan penyelamatan nih, shoot, duar gitu kan. Udah gitu tuh, wah, sini jago dong gitu. Kata pelatihnya tuh, wah kamu ini emang anak-anak yang sangat berbakat gitu. Nah, habis itu jadi dia tuh bilang nih sama temannya, mungkin bisa dibilang pelatih yang lebih tinggi gitu. Keinginannya si pelatih si John ini tuh dia pengennya dia itu bisa masuk ke liga yang lebih tinggi. Mungkin bisa dibilang yang kelasnya agak tinggi lah gitu. Diundang lah dia pas mau final gitu. Dikarenakan dia masih SMP, jadi dia itu tuh mau sekolah SMA juga gitu. Jadi emaknya tuh ngajakin gini, nanti pulang sekolah kita belanja deh katanya buat kamu persiapan sekolah. Udah kan kata dia tuh, aduh kalau bisa dibilang tuh carape gitu. Masa sih harus ayeuna gitu kan. Terus kata emaknya tuh, iyalah katanya harus sekarang. Ya udah dia pergi kan, pergi dah sama emaknya. Cuman emaknya ini tuh ya punya kekurangan juga sih. Tapi nanti itu untuk emaknya kita bahasnya nanti. Lalu dia tuh kan ke sekolah kan. Dia udah belanja, lalu dia besoknya dia ke sekolah. Nah, udah ke sekolah, dia itu tuh bilang ke emaknya, nanti pulangnya aku mau mancing dulu dia gitu kan. Ya udah deh dia pergi sekolah. Dia sekolah, nah dia disuruh baca gitu. Dia disuruh baca sama guru. Katanya nih baca nih sama kamu nih, bagian kamu baca. Ya udah, dia baca. Nah, pas dia lagi baca, tiba-tiba tuh langsung dia tuh kayak gini-gini nih. Kayak mungkin ada sesuatu yang apa ya, yang kerasa gitu loh. Kayak ada yang kerasa di bagian apa di punduk-punduknya dia. Kayak ih, kenapa deh gitu kok ada yang aneh gitu. Dia tuh kayak baca baca buku tuh kayak sulit karena si bola matanya pun kayak ikut-ikut juga gitu loh. Kayak ikut kayak sulit gitu kontrolnya. Orang-orang pun berkata aneh di situ tuh kayak ngetawain lah di situ tuh dia ngetawain si Johnny ini. Diketawain lah dia sama ini. Terus gurunya pun kayak langsung bingung, kok dia ngapain gitu kayak gitu. Apakah dia emang gak bisa baca atau emang dia diunsur disengaja gitu. Udah gitu tuh kan dia tuh kayak mau balik cina ya mah. Gitu kan dia tuh kayak langsung, "Ibu maaf deh," katanya. "Aku mau beresin dulu nih, mau beresin ini kayaknya aku pengen ke toilet," gitu. Kata gurunya tuh, "Ya udah sana dah," katanya, "kamu mending ke toilet aja, benerin itu diri kamu gitu kan, ada masalah kenapa gitu." Dia pergi ke toilet. Nah, tahu-taunya, guys, dia pas keluar tuh, wah langsung diejek satu sekolah. Coba kamu bilang tadi kayak gini 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 kan karena dia bacanya gak jelas gitu kan, gak ngalur gitu, ngawur gitu. Kayak langsung diketahuin sama satu sekolah gitu.
Dia tuh kan kayak, udah deh stop, jangan jangan bully aku gitu kan, jangan kayak gitu kan, dia bilang gitu. Orang dia pasti murid baru, udah digituin gitu, kayak gimana rasanya ya gitu. Udah gitu tuh dia pergi kan, pulang ke rumahnya, pulang ke emaknya. Udah pulang ke emaknya, nah pulang ke orang tuanya gitu, ke rumah, dia suruh makan. Nah pas makan nih guys, dengerin, dia tuh kan lagi makan nih, biasalah lagi makan santai gitu kan, keluarga biasa ditanya kayak gitu, gimana hari ini sekolahnya kayak gitu, bla 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 gitu kan. Udah gitu tuh tiba-tiba guys ya, sesuatu tuh muncrat gitu kan, kayak ke muka bapaknya gitu loh, kayak langsung bilang juga gitu, kayak bilang sesuatu yang aneh gitu. Nah dari situ tuh kayak bapaknya tuh ngambek. Nah udah ngambek, emaknya pun ngambek sampai dia diusir dari kursi tempat makan, dia suruh di pengapian. Kayak bisa dibilang kalau di bahasa Sunda itu disebutnya tuh hawu gitu kan. Cia mah jeung cicing di hawu gitu kan. Tersopan ke kalau teh gitu kan. Kalau bisa dibilang tuh kayak kamu gak sopan banget sama orang tua kayak gitu. Udah mah nyumbat-nyumbat, udah mah apa? Geludah gitu kan. Ya udah kamu tinggalnya di situ aja katanya. Dia bilang gitu kan. Ya sakit hati juga sih gitu kan. Ya maksudnya tuh orang tuanya tuh nggak bertanya dulu, kok kamu kayak gitu, kenapa, ada masalah kah, atau mungkin ada sesuatu yang kerasa kah, atau mungkin ada sesuatu yang terjadi kah sehingga menyebabkan kejadian seperti itu gitu. Tapi di sini tuh di filmnya ini tuh dia tuh kayak nggak gitu, orang tuanya tuh langsung ngejudge dia tuh, kamu ini gak sopan gitu, langsung kamu gak sopan dan kamu gak boleh kayak gitu di rumah ini, gak boleh bilang kayak gitu, padahal dia itu nggak sengaja ngomong kayak gitu tuh karena udah refleks gitu. Udah gitu besoknya seperti biasa dia sekolah lagi kan. Udah sekolah lagi gitu, udah sekolah nih, masuk sekolah. Lagi istirahat lah, lagi istirahat. Tapi masih seperti biasa, dia tuh kayak langsung diketawain-ketawain lah sama teman-temannya. Udah gitu tuh dia ngambil makan lah, kalau bisa dibilang MBG lah. Kalau di Indonesia mungkin dibilang MBG lah, makan bergizi. Udah gitu lagi duduk nih, tiba-tiba kepala sekolah datang. Set. Terus dia bilang gini, "Eh, boleh gak aku ikut duduk di sini gitu." Katanya, "Oh, boleh 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 boleh," gitu kan. Tadinya mau salim-saliman tapi katanya gak usah. It's okay katanya. Ya, gak apa-apa, gak usah deh. Kamu makan aja gitu. Nah, udah duduk nih, singkat cerita duduk, si kepala sekolahnya ini tuh udah duduk, lagi ngobrol-ngobrol, lagi tanya-tanya lah sama anak-anak yang lain. Pas nanya si John, pas dia ngomong kan kayak gitu. Tiba-tiba pas dia lagi makan kacang-kacangan, kan kacang-kacangan makan, tiba-tiba dia tuh kayak langsung muncrat gitu dari mulutnya tuh kayak buah gitu kan, langsung kayak ke mukanya gitu, kayak bayangin lah gitu kan kayak gimana, pasti orang ya guru manapun pasti marah lah dengan posisi seperti itu ya, harus kayak gimana. Nah habis itu tuh udah gitu tuh dia langsung ngumpat lagi gitu. Udah gitu tuh dipanggil lah, dia tuh dipanggil ke kantor. Udah dipanggil ke kantor nih ya ceritanya, dipanggil lah dia ke kantor. Siapa nama kamu? Davidson gitu. John Davidson itu kan namanya dia. Nah habis itu tuh aku gak mau ini terulang lagi kan, katanya kayak gitu. Ya kan itu katanya nggak disengaja, kata si John tuh, dia kan emang nggak niat seperti itu, tapi tiba-tiba mengumpat sesuatu yang emang nggak harus diucapin gitu. Nah dia kan katanya, kamu makan pakai tangan apa, makan sama nulis pakai tangan apa, pakai tangan kanan. Nah udah tangan kanannya dikasih sama gurunya, lalu dipukul. Singkat cerita jadi dia tuh udah dipukul nih, udah dipukul sama gurunya, kan dia tuh pulang lagi kan, ya mungkin dengan perasaan sedih lah, sedih dengan keadaannya kok tiba-tiba kayak gini, dia mau cerita ke siapa, dia tuh kan udah digituin, ya udah dia langsung pergi pulang. Tapi di sisi lain dia pun kayak pergi dulu karena kan dia mau mancing, ceritanya dia mau mancing dulu, ya udah sambil nenangin diri. Pas pulang ke rumah tuh kayak dia tuh kayak sambil ngerasain sakit gitu di tangannya. Iya kenapa gitu loh, sampai gini gitu tangannya, sampai dipukul, mana besok main lagi gitu kan, main di, kan dia kan lagi ikutan lomba, main nih bapaknya ada, terus pelatihnya ada, yang kemarin ditelepon pun ada di situ. Pas lagi main guys, kan dia posisi sebagai kiper, si pelatih itu bilang gini, kenapa kamu gak pakai tangan, kenapa kamu gak pakai dua tangan gitu, pakai dua, hanya pakai satu tangan
Dia bilang gini, emang tangan aku kenapa katanya, orang aku pakai tangan kok katanya, orang kamu katanya pakai tangan satu katanya, pakailah dua-duanya gitu kan biar bagus. Pas dia prit kan, kalau misalkan katanya nggak bisa ya udah jangan katanya gitu. Tapi dikarenakan dia gak mau ngecewain orang tuanya, jadi dia tuh kayak maksain diri. Dia maksain diri untuk mengikuti pertandingan, walaupun posisinya tangannya lagi sakit. Udah gitu tuh, ya dia ngikutin dah. Udah ngikutin instruksi dari si pelatih. Udah gitu tuh, ternyata guys, ya emang posisinya tangannya lagi sakit, terus dipaksain ya gak bakalan maksimal. Malah nyakitin diri sendiri. Dan dia pun kayak mau bilang pun takut dimarahin sama bapaknya. Karena bapaknya itu emang marah banget ya guys. Gede adat, goreng adat dia tuh bapaknya tuh. Waduh, sumpah kalau kalian di posisi bapaknya kayak gitu, wah capek deh. Sama emaknya juga sama dia. Terus kayak gitu tuh ditendang nih kan sama sama pemain yang lain, duar gitu kan. Dia tuh kayak mau nangkap ayam kayak gitu. Wah, digini-gini, digini-gini. Ujung-ujungnya bolanya masuk. Nah, dari situ kayak kecewa yang sangat berat gitu kan. Dari pihak pelatihnya kecewa, dari teman-temannya kecewa, apalagi bapaknya. Kan tau lah pasti di gimana di rumahnya. Kasihan juga kan si John ini. Pulang nah dia. Pokoknya satu rumah tuh dia tuh kena semua. Dimarahin lah, kamu gak becus ngedidiknya lah, kamu anu lah, inilah apalah anu itu. Udah deh gitu, pokoknya habis dari rumah tuh gitu. Tiba-tiba ngumbat lagi gitu kan, ngumbat lagi. Wah, udah muak katanya, kata orang tuanya tuh, aku udah muak dengan kata-kata kamu kayak gitu terus katanya. Akhirnya dari situ tuh bapaknya pun keluar, gak balik lagi guys. Itu tuh udah gak ada, gak tahu kemana bapaknya tuh, gak tahu kawin lagi, gak tahu bunuh diri, gak tahu gimana, gak tahu karena gak bisa ngedidik anaknya atau mungkin punya anaknya gagal total gitu kan. Nah dari situ tuh dia tuh tinggal lah sama emaknya. Nah udah tinggal sama emaknya ini ceritanya udah gede nih, ceritanya gede lah dia. Bisa dibilang kalau temannya tuh, kalau seangkatan itu kalau bisa dibilang tuh udah kuliah semester 8 9 lah gitu, udah keluar lah intinya. Nah udah gitu tuh dia lagi ke supermarket nih, udah ke supermarket, dia lagi belanja. Nah tiba-tiba datang lah temannya, si Muri namanya. Si Muri ini datang ke perbelanjaan. Nah ada lagi sama emaknya, tiba-tiba dia tuh kayak, ya namanya juga teman lama lah, kayak dia tuh kayak kangen gitu. Di situ udah dia tuh kayak diajak keluar, diajak ngobrol gitu. Kamu gimana kerjaannya gitu, kamu pasti betah lah di Australia kayak gitu kan. Terus dia tanya, kamu kayak gimana katanya sekarang kabarnya. Ya katanya tuh dia tuh punya penyakit Toret gitu kan. Itu kalau nggak salah itu namanya Toret ya. Toret gak tau, Tourette tau, Toret gak tau lah pokoknya itu. Jadi dia itu tuh kayak memiliki kayak sindrom gitu. Tiba-tiba dia mengumbat, dan tiba-tiba dia itu tuh kayak melakukan sesuatu yang nggak dipikirin sama dia tuh kayak langsung keluar 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 aja. Kayak gitu. Jadi itu udah kebiasaan-kebiasaan dia. Dia tuh kayak merasa prihatin, dan terus si ini tuh nanya, kenapa kamu pulang katanya. Ya katanya emak gue lagi sakit gitu kan, kanker gitu kan, dia punya waktu 4 bulan lagi sebelum meninggal gitu. Jadi bisa diprediksi nih, karena penyakitnya tumor gitu kan, kanker tumor kayak sama aja kayaknya. Dia tuh umurnya kurang lebih 4 bulan lagi gitu. Dia tuh kayak kasihan banget gitu. Udah deh kayak di situ tuh udah beres lah cerita mereka. Pulang, pulang nih, nganterin si Muri dulu. Pulang, set. Nah, disitulah awal mulanya terjadi sesuatu yang emang di sini tuh kayak bikin di sisi lain baper juga sih. Bukan baper, ya emang baper sih. Kayak dia tuh menemukan sosok yang jauh dari pikirannya sendiri gitu. Ya di rumah dia selalu disalahin, selalu ya dihargain sama orang tua, nah, dijadiin beban keluarga gitu. Kasihan lah. Nah pas dia lagi ngelewat ke rumah si Muri ini, kata si Muri itu, emang kamu nggak mau spaghetti dulu katanya di rumahku katanya. Ya mungkin basa-basi busuk lah kalau bisa dibilang kayak gitu. Oh enggak usah katanya. Kata si John ini tuh, gak usah deh, gak usah katanya, aku mau pulang aja katanya, belum makan obat katanya kayak gitu. Oh iya deh katanya,
Terus tiba-tiba keluarlah dari jendela. Apa katanya, kamu nggak mau nyobain spaghetti aku? Ini aku masak enak loh katanya. Ya udah kamu masuk aja ke rumah katanya gitu. Nggak usah kata si John tuh, nggak usah bu. Tapi kekeh ibunya Muri ini tuh maksain si John ini harus masuk ke rumah untuk makan gitu, makan spaghetti. Si John ini tuh bilang gini, aduh dalam hati tuh kayak, aduh mampus dah ini kalau misalkan aku gini-gini lagi gitu kan. Dia tuh kayak emang apa ya, kayak gak enak gitu, kayak agak mau ngeganggu keharmonisan keluarganya si Muri gitu kan. Tapi karena ibunya kekeh, masuklah dia. Terus kenalan dulu kan, eh, hai nama aku John kayak gitu kan, nah biasa basa-basi lah. Terus nama ibunya si Muri ini tuh namanya Dottie gitu. Kalau di bahasa aksennya kan Australia gitu kan, jadi kayak doi gitu, doi gitu. Nah udah gitu dia disuruh masuk, tunggu dah katanya, tinggal 1 menit lagi. Nah dia tuh pas disuruh nunggu gitu tuh, dia tuh kayak langsung pergilah dia ke WC gitu kan. Di WC itu tuh pas dia dipanggil, John sini John gabung katanya, makan katanya. Kalau bahasa Indonesia Sundanya tuh kayak sini katanya, orang mama lah gitu. Cuma dia tuh kayak gak mau gitu kan, bukan gak mau sih, kayak malu gitu kan, takut terjadi sesuatu yang sering terjadi pada dia gitu kalau misalkan lagi makan gitu kan. Dia tinggal di WC, ya namanya juga di WC gitu kan, dia belum makan obat juga karena kan dia emang hidupnya tuh udah sama obat, full obat gitu untuk penenang dia gitu kan, karena kan dia punya sindrom Tourette ini. Pas dia telat minum obat, wah jadi dari situ dia ngamuk sampai bikin kaca WC pun pecah, itu gara-gara dia. Nah udah gitu tuh emaknya bilang gini, eh what the hell katanya, naonan gitu itu di jero gitu kan, bilang gitu dia tuh. Katanya, kata si Muri itu nggak tahu katanya. Ya si Muri kan bilang ya nggak tahu, maksud tuh dia tahu si John ini tuh suka nyumbat gitu kan, tapi nggak tahu separah itu gitu. Nah pas udah ya si John pun nggak enak gitu kan, merasa iya ini gara-gara dia. Tiba-tiba mau benerin pun ya susah gitu kan. Orang kaca yang udah pecah tuh gak bisa disatuin kembali gitu. Udah gitu tuh keluarlah si John ini tuh, keluar dari rumah. Udah keluar dari rumah dia tuh kayak menenangkan diri, aduh ini gara-gara aku lagi nih, emang John kamu ini emang selalu aja bikin masalah kayak gitu kan. Dia tuh kayak kesel pada diri sendiri, dia tuh kayak sambil ngerokok gitu kan, kayak mungkin biar lebih rileks lah gitu. Udah gitu tuh pas emaknya masuk ke bekasnya si John ini di WC tuh kan, udah gitu tuh lihat si John, lihat kacanya tuh, akhirnya dia pun kayak merasa iba gitu dengan kondisi John yang kayak gini. Akhirnya dia tanya, "Eh, kamu suka minum obat apa?" gitu kan. Dia kayak dari situ dia bilang lah dia tuh minum obat ini. Terus tiba-tiba itu kan langsung kaget kayak, wah ini obatnya udah parah banget katanya gitu. Ini dosisnya udah dosis tinggi kayak gitu. Dia bilang gitu. Emang kamu gak ada rencana untuk berhenti dari obat gitu? Kamu gak berpikir jangka panjang ke depannya kayak gimana gitu kan, ibunya si Muri ini tuh, karena kan dia emang basicnya perawat juga, dia tuh kayak ya dia sedikit-sedikit tahu lah efek jangka dekat, jangka panjangnya dia tahu gitu. Ya pengen sih katanya, tapi ya mau gimana lagi, ya harus kayak gini. Terus dia tuh kan karena udah rasa iba itu tuh, disuruh lagi lah dia ke rumah lagi, disuruh makan. Ya udah John katanya, aku mau angetin dulu makanan buat kamu, nanti kamu tinggal masuk aja ke dalam gitu. Udah gitu tuh dia disuruhlah ke dalam, maulah makan. Cuman dia pengennya tinggalnya tuh di suatu tempat, mungkin dia dikasihnya waktu itu di tempatnya tuh di tempat TV, tempat nonton. Jadi bukan di tempat makan, ya tempat-tempat TV ya seperti biasa. Dia dengan enaknya menikmati spaghetti ya, tapi nggak lupa juga dengan dia selalu meludahnya gitu, kayak langsung gitu. Itu udah yang gak bisa dilupain dari John gitu kan. Udah refleks gitu kalau lagi makan. Dia tuh kayak kasihan banget gitu kan. Cuman dari situ tuh nggak habis. Maknya si Muri ini tuh pas si John itu kan lagi beres-beres nih, disuruh beres-beres dah. Katanya, John tolongin ini, mungkin kayak dibilang eh tolong cuci piring, cuciin piringnya gitu atau kayak gimana gitu kan sama si Muri gitu kan. Nah, dari situ tuh seperti biasa dia ngumpat lagi gitu. Cuman emaknya bilang gini, tapi si John itu kan selalu minta maaf kan.
Setiap dia ngumpat, dia selalu minta maaf gitu. Karena emang dia gak merasa pengen ngomong seperti itu, tapi emaknya tuh bilang gini, "Jon, kalau misalkan kamu lagi di sini, kamu dilarang untuk minta maaf akan sesuatu yang emang kamu gak bisa untuk mengontrolnya gitu. Itu di luar kendali kamu gitu kan. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu." Dan Jon pun ya katanya. Ya emang dia gak niat juga kebetulan. Jadi ya habis itu tuh emaknya Muri itu bilang gini sama si Muri kan. Dia tuh bilang ke suaminya tuh, ke bapaknya si Muri itu kayak gini. Eh kalau boleh, bukan boleh, kalau boleh sih. Aku rencananya pengen si Jon ini tuh tinggal di rumah ini gitu. Pengen tinggal di rumah ini, ya kalau tiba-tiba kan orang-orang tuh kayak langsung kaget. Serius katanya mau tinggal di sini gitu kan. Bilang gitu kan. Si Muri itu. Emang gak berpikir panjang, itu di luar akal banget katanya, bilang dia harus tinggal di sini dengan segala kekacauannya. Ya awalnya dia itu gak nerima gitu. Bapaknya pun si Muri pun sama gak nerima. Tapi emaknya tuh dia bilang gini, emaknya si Muri, si Doti ini tuh. Ya kamu tahulah aku tinggal beberapa bulan lagi hidup katanya. Ya aku pengen bisa berbuat baik sebelum meninggal lah kayak gitu. Dikarenakan itu permintaannya, bisa dibilang permintaan terakhir gitu, permintaan terakhir buat si Muri pengen ngurus si Jon dulu. Ya udah deh diizinin gitu. Cuman syaratnya tuh dia tuh harus bilang ke emaknya gitu. Tapi di sini gak gampang guys untuk si Jon ini tuh bisa pindah ke rumah si Muri. Ini terjadi drama yang sedikit menyentuh hati guys. Gitu. Udah pulang lah dia tuh, pulang ke rumah emaknya. Nah pas pulang itu tuh emaknya tuh nanya gini, gimana perjalanannya? Pasti ada kisah yang seru, dia bilang gitu. Cuman John itu ya bukan tidur sih, terdiam karena di pikirannya itu gimana caranya dia bisa izin tinggal sama Muri, karena dia tahu bahwasanya tuh orang tuanya Muri ini tuh dia itu bisa ngerawat si John ini. Tapi tanpa banyak ngomong sih, bukan tanpa banyak ngomong, dia tuh kayak udah gitu tuh langsung dah bilang gini, aku mau pindah katanya, bilang gitu. Orang tuanya kan langsung kaget, emaknya ini tuh. Kalau dalam bahasa Sundanya itu bilang gini, sia tuh mikir gitu kan. Padahal aing teh ngurus maneh ti letik gitu ta. Ti umur belasan tahun maneh teh cicing di imah ieu teh diurus teh kusaha gitu kan. Ayeuna emang maneh teh mikir bahwasanya tuh indungnya si Muri teh mainna teh boga penyakit kanker. Mun mah teh dieu teh bakal digawekeun. Tapi mikir ka dinya. Gitu emaknya si Muri itu si emaknya si John tuh bilang gitu. Ya kan katanya, aku juga bukan karena mau gak mau, tapi kan karena dia yang bisa ngurusin di si John ini, dia yang bisa ngurusin aku gitu. Karena dia udah berpengalaman di dunia perawatan kayak gitu. Perawatan jiwa lah kayak gitu. Hah? Katanya, Ma itu langsung kaget kan. Perawat. Itu kan langsung ngambil baju kan. Karena kebetulan emaknya juga itu perawat gitu. Nah, emang kamu nggak tahu ini apa? Aing teh anu ngurus mana ti leutik ayeuna tapi ka ayeuna segede kieu teh diurus teh kusaha ku aing cenah gitu. Ayeuna tiba-tiba mana ninggalkeun urang sorangan gitu tah. Geus nyawa bae maneh teh geus init gitu. Geus init geus kaluar geus kabur tah nya teh. Udah kabur kan? Udah kabur, udah gak tahu kakak adeknya juga kamarana. Udah dah pergi dah dia tuh. Udah gitu tuh, udah kejadian itu tuh kayak dengan kekehnya si John ini pengen pulang, bukan pulang, pengen pindah ke rumah si Muri. Ya udah deh dia pindah gitu kan, maksain diri pindah dah dia. Tapi guys, pindah di sana tuh John tuh kayak punya dunia baru gitu. Dia tuh kayak kan ngecat kamar kayak gitu, udah ngecat kamar tuh dia perlahan udah bisa melepas obat kayak gitu. Nah, di sewaktu-waktu dia tuh belanja. Belanja juga. Belanja lah sama si Doti, sama mamanya Muri ini. Udah belanja, masuk. Nah, dari situ tuh biasa pilih gitu kan. Udah gitu tuh karena refleks gitu kan, langsung kayak ceder gitu kan ke emaknya tuh langsung mukul. Ya itu refleks juga karena itu efek dari penyakit perut ini gitu. Terus habis dari situ tuh pas pulang keluar dari rumah gitu kan. Pas keluar dari rumah, bukan keluar dari rumah, sorry. Udah keluar nih, udah keluar, dia tuh
ketemu sama emaknya lewat juga, habis belanja juga gitu. Cuman di toko sebelah gitu. Si emaknya si Muri itu kayak Mom, canggung banget, bukan canggung sih, kayak bingung juga. Posisinya kalau kayak gitu bingung, guys. how are you? Iya, emaknya si John ini tuh kayak nggak suka dengan bukan kondisi dengan emaknya si Muri. Kenapa? Karena kayak gagal aja dia. Merasa tersaingi lah. Kalau cewek itu selalu ada persaingan gitu kan. Nah, itu udah gitu tuh, udah udah mau ketemu, ngobrol, katanya kayaknya John udah lepas obat ya, katanya. Iya, Ma John tuh bilang ya dia udah lepas obat, katanya. Cuman karena kan dia gak mau obrolannya kedenger sama si Johnny, dia tuh kayak langsung lah disuruh beli sesuatu gitu. Nah, singkat cerita, udah dah, katanya pokoknya kalau kamu gak keberatan, katanya suruh John ini tuh sering-sering pulang ke rumah, katanya gitu. Nah, Mak si Muri itu bilang gini, ya udah deh, nanti diusahain gitu. Udah gitu pulang kan, pulang. Dikarenakan dia posisinya udah lepas obat ya, si Muri ini tuh berniat untuk ngajakin merayakan ke pelepasan obat dari si John ini gitu. Ngerayain lah, dia tuh kayak lagi asik-asik gitu kan. Tiba-tiba emaknya tuh datang ke kamar si John, terus ketahuan John tuh lagi joget-joget gitu kan. Dia nanya emaknya tuh, emang kamu mau kemana kayak joget-joget kayak gitu, katanya. Keren banget gitu. Ya, katanya aku diajak Muri mau ke klub malam, katanya gitu, untuk merayakan pelepasan obat si John ini gitu. Wah, keren keren keren, boleh, katanya gitu. Dikarenakan si John ini tuh udah merasa sembuh gitu, udah merasa sembuh, dan si Muri pun merasa aman membawa si John gitu. Dia akhirnya mereka berdua ini tuh keluar ke klub gitu. Udah ke klub, masuk gitu. Biasalah joget-joget kan, udah joget-joget kayak gitu. Nah, si Muri ini tuh suruh beli minuman gitu. Pesen minuman, guys, gitu kan. John, beli minuman John gitu. Oke, gitu kan, beli dia. Nah, tiba-tiba dia tuh langsung menampar seorang. Ya, dia tuh kan lagi pegang gelas nih. Tiba-tiba kayak tangannya tuh langsung gerak, yang tangan kanannya itu kan tiba-tiba gitu, tangan si John tuh yang kanan tuh. Tiba-tiba refleks langsung bak gitu kan, langsung kena mukanya. Disitulah terjadi baku hantam, guys. Udah baku hantam nih. Udah baku hantam. Dia itu tuh diusir, sampai-sampai dia tuh kayak mau dijeblosin ke penjara, guys. Nah, dari situ tuh dikarenakan posisinya si John ini tuh eh ya kalau misalkan kamu ke klub nih, tiba-tiba dipanggil kepolisian gitu kan, karena buat keributan paling cuma beberapa jam baru keluar lagi, emang kayak gitu, guys. Terus dia pulang ke rumah, tiba-tiba dia pas paginya tuh langsung dia pegang-pegang ini, guys. Kayak langsung sakit banget, katanya. Bilang gitu sambil dia ngerokok gitu. Tiba-tiba dari situ tuh, wah, kamu ini emang aduh parah banget, katanya. Kayaknya kamu ini tuh gak bisa fokus dengan kesembuhan kamu sendiri, katanya gitu. Ya baru sembuh udah banyak aja kerjaannya dia yang dia lakuin tuh, kayak sampai-sampai dia mabok juga, bukan mabok sih, dia joget-joget ke klub malam gitu. Dari situ tuh dah maknya Muri itu langsung ingin si John ini tuh dia punya pekerjaan gitu, biar dia tuh fokusnya apa ya, dia tuh kayak gak fokus sama penyakitnya, jadi banyak kerjaan, jadi dia biasa-biasa biar lupa gitu lah dengan bahwa dia tuh udah punya penyakit gitu. Nah, dari situ dah dia tuh ditawarin untuk kerja sama Timmy. Nah, di sini juga seru, guys. Kenapa? Karena cerita si Timmy ini tuh dia itu salah satu tokoh yang bakal ngebantu si John gitu. Dan ini dramatis banget gitu. Kita lanjut. Nah, dia kenal lah sama si John gitu, masuk gitu kan. Pas dia mau masuk pendaftaran nih, aku mau ketemu sama si John. Dia tuh kan kayak dari mobil pun dia udah tegang karena dia takut berbuat kesalahan lagi gitu kan, karena dia udah trauma terlalu banyak bikin kesalahan gitu. Walaupun dalam hatinya tuh, orang mana yang mau ngerjain orang seperti aku, coba deh. Ibu Muri itu emang dia tuh bisa dibilang malaikatnya si John ini. Dia yang selalu nenangin si John kayak lebih dari emaknya sendiri gitu. Yang biasanya emaknya itu selalu nyalah-nyalahin si John, tapi emaknya Muri itu beda. Dia punya
rasa empati yang sangat tinggi gitu. Kayak itu orang the best banget itu sumpah. Nah dari situ tuh dia tuh kayak aku gugup katanya, kata si John ini tuh. Ya udah katanya, kalau misalnya kamu gugup ya udah kamu merem terus kamu ngebayangin lagi di pantai, kayak intinya biar dia tuh relax dulu gitu. Udah gitu tuh ya udah dia turun, dia Doti dulu yang masuk, emaknya si Muri ketemu sama resepsionis, ya pengen ketemu sama Timmy gitu. Tiba-tiba dia John tuh masuk kan. Nah, ya seperti biasa, masuklah ceritanya. Udah masuk ke aula, udah masuk ke aula gitu. Nah, dia tuh kayak lihat Timmy lagi beres-beresin kayak gitu. Terus tiba-tiba ada bangku yang jatuh, terus dia langsung sigap bantuin dia. Ya, sedih sih, dipuji dia tuh kayak, "Oh, kamu anak muda yang bukan cekatan sih, bisa dibilang kamu anak muda yang semangat lah kayak gitu." Ya, katanya. Terus dia tuh kan udah cerita-ceritanya dia ditinggalin berdua, dia tuh kayak ditanya-tanya, ya bisa dibilang apa namanya tuh? Interview. Nah, lagi di interview, dia ngobrol sama si John gitu. Nah, dia nanya-nanya, dia sebenarnya aku tuh butuh pemuda katanya kayak gitu. Emang kamu bisa kerja apa katanya gitu. Kata si John ini tuh, aku bisa semuanya, aku bisa bisa ngangkat besi, bisa ngangkat apapun, anything everywhere gitu kan, kayak gitu. Semuanya bisa dia. Nah, udah gitu tuh kayak, wah, boleh katanya kayak gitu. Ya dia mungkin sedikit-sedikit karena dia tuh bilang, si John itu bilang gini, ya sebenarnya itu juga berguna juga buat kesembuhan dia gitu. Karena kan biar dia gak terfokus sama penyakitnya. Nah, kayak gitu. Udah gitu tuh pas dia lagi jalan tuh tiba-tiba ya seperti biasa. Dia megang anunya gitu. Refleks gitu kan. Fucking Ya, hell, John. Sorry. itu kayaknya kayak inilah. Masa kayak tiba-tiba baru hari pertama pun udah bikin kegaduhan ya, megang anunya punya Timmy gitu. Karena Timinya udah tahu bahwasanya tuh dia udah punya problem, jadi dia anggapnya itu ya udah deh gak apa-apa katanya. Nah di situ tuh ya udah katanya bikinin kopi, bukan bikin kopi, bikinin teh katanya gitu. Nah pas dia bikinin teh pun ya namanya juga dia punya sindrom itu ya, dengan terbiasa lagi dia ngeludah ke kopinya gitu. There you go, Tommy. Jadi dia tuh kan udah eh, bikinin teh juga buat si Timmy gitu kan, kayak seolah-olah dia tuh udah keterima lah gitu kan. Dia pun pulang lah kayak dengan penuh kekecewaan. Dia kecewa karena dia ngecewain pekerjaannya, dia ngecewain orang yang selalu membantunya yaitu Doti gitu kan, kayak gak tau lah harus dia kayak gimana. Pas tiba-tiba dia pulang, masuk ke rumah, ke dapur, dia melamun gitu kan, kayak kecewa dengan apa yang terjadi pada hari itu. Di situ kayak dia tuh langsung mencari orang-orang yang dari rumah kepada kemana gitu. Karena di rumah itu waktu itu gelap gitu kan, nggak tahu kemana pada orang-orang. Dia manggil, Doti, Muri gitu kan. Sama siapa, Sam gitu nggak salah itu. Suaminya si Doti ini tuh. Dia masuk dah, pas dia masuk, buka pintu, dar gitu kan. Dia tuh dikasih surprise guys. Dia dikasih surprise sama emaknya si Doti ini. Udah dikasih surprise. Nah, kayak kamu diterima katanya di pekerjaan yang tadi gitu. Kayak dia tuh langsung bahagia banget itu kan, kayak ih padahal aku katanya jelek banget tadi pas interview kayak gitu, yang ngecewain gitu tapi tetap diterima, kayak ya itu sebuah yang bikin terharu gitu kan. Nah pas dari situ ya dia tuh langsung dikasih apa ya, dikasih ya dikasih duit lah intinya sama mamanya si Muri ini tuh. Dan dia udah dikasih uang, dia pun belanja, dia belanja ke supermarket gitu ya, gak tahu kemana gitu dia belanja. Dia ketemu sama seseorang yang pernah dia katain kata-kata jelek gitulah, bisa dibilang kayak. Nah dari situ tuh kayak dia ketemu lagi sama si John ini di pas beli itu tuh. Pas dia beli, karena dia udah ngelihat ada si John, dia merasa si cewek ini tuh ini balasan buat si John gitu. Dia harus dikasih pelajaran. Mungkin dalam hatinya seperti itu.
Singkat cerita dia balik, pas dia lagi jalan tiba-tiba ya dia dipukul, dia dikeroyok. Ya maksud tuh dengan posisi itu bukan sesuatu yang emang dia inginkan gitu, tapi orang lain dengan mudahnya tersinggung tanpa tahu sebabnya kayak gimana, ya akhirnya dia dipukul, sampai dipukulnya pun pakai linggis gitu. Udah dari situ tuh ya dibawalah dia ke rumah sakit. Dan ya kamu tahu yang nungguin siapa? Yang nungguin tuh emaknya Muri. Ya mungkin karena bisa dibilang emaknya dia gak tahu gitu kan, gak tahu lagi gimana keadaan si John. Cuman di situ tuh John itu tuh pas dia sadar, kayak dia tuh merasa capek gitu, capek dengan keadaan dia, capek dengan sesuatu yang dia dapat, mungkin kayak ujian dari Tuhan kayak gitu. Dia merasa gagal, dia merasa gak bisa apa-apa, dia selalu disalahkan, dia selalu jadi beban orang kayak gitu. Ya intinya dia udah mau menyerah dengan kehidupan. Kalau kamu di posisi itu pasti ngerasain hal yang sama gitu. Jadi kalau misalkan kamu berbuat sesuatu dan menghujat orang lain tuh, ya jangan berlebihan lah gitu. Kamu harus tahu dulu siapa orangnya kayak gimana. Gitu deh. Dari situ tuh singkat ceritanya dia udah ya sembuh, bukan sembuh sih. Dia udah dari rumah sakit lah intinya kayak gitu. Dia pun harus mengikuti sidang gitu. Sidangnya pas waktu sama di situ, sama yang di klub udah gitu tuh, udah sidang sama di klub, dia gak bisa ngomong apa-apa dan yang bantuin. Dan karena apa ya, dia tiba-tiba mengumpat hakim gitu. Karena udah refleks banget itu, udah refleks banget, mulutnya tuh udah gak bisa ditahan gitu. Walaupun dia udah punya alatnya di sini kayak gini nih, kayak dia ini langsung digigit gitu. Kalau misalkan dia lagi mau jadi, dia langsung gigit ini kayak gini. Cuman kalau gak terkontrol banget ya ngumpat gitu, dia ngumpat hakim gitu. Di situ kayak hakim gak enak lah diumpat kayak gitu. Akhirnya diusir dia dari kejaksaan gitu. Di situ di hakim tuh dikeluarkan, Timmy datang, oh bukan Timmy namanya, Tommy namanya, Tommy datang, udah datang gitu, dia ya yang ngeberesin. Ya kan gugatannya itu dia bilang ya dia gak mau kalau misalkan dia itu hanya orang yang pura-pura seperti orang bodoh kayak gitu. Tommy bilang, di dunia mana orang yang mau menjadi orang seperti itu, katanya. Setiap hari dia mengumpat orang, setiap hari dia meludahi orang dengan alasan seperti itu. Orang gila, orang waras mana yang mau kayak gitu? Terus kamu tahu hari-harinya dia seperti apa? Dia itu sampai-sampai dia mengumpat emaknya si Muri punya kanker, besok mati, aku dipegang pupunyaan gitu kan, dipegang sama dia. Ya bisa dibilang direndahkan, tapi ya kita tahu dia mempunyai penyakit yang seperti itu. Dan akhirnya dari situ tuh dia, si hakim pun percaya gitu, kayak ya kalau nggak dibilang kayak gitu mungkin ya gak bakalan percaya juga gitu. Nah udah dari situ tuh pulanglah mereka gitu, dengan ya dibebaskan lah gitu, si John ini dibebaskan. Udah dari situ kerjalah seperti biasa, kerja. Nah udah kerja ini tuh dia tuh kayak bilang lah ke kayak yang resepsionis, bilang gini, aku mau ketemu sama Tommy. Dia mau bilang mau ketemu sama Tommy. Ya udah katanya, dia pulang mau ke rumah Tommy. Ceritanya mau ke rumah Tommy nih. Dia jalan ke rumah Tommy, masuk ke rumah, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang di luar ekspektasi dia. Mungkin kiranya si Tommy ini tuh ada di rumah lagi santai, itu kayak gimana. Ternyata si Tommy itu, di rumahnya Tommy itu cuman ada anjing, guys. Anjing yang lagi nungguin pintu dengan posisi yang sangat penuh kesedihan. Jadi mimiknya tuh udah sedih banget gitu, gak tahu harus kayak gimana. Pas dia tanya kemana Tommy, mungkin dia bilang gitu, kayak ya namanya juga kita juga kadang suka ngobrol sama hewan kayak gitu.
Tommy, dia bilang Tommy kayak gitu, gak ada. Tiba-tiba dia buka, kamu tahu lah apa? Ya, di situ Tommy meninggal. Kamu bayangin deh gimana rasanya pas itu, kayak dia itu Tommy? punya kekurangan, dan orang yang bisa nemenin dia tuh cuma emaknya Muri sama Tommy. Dan ya, Tommy meninggal. Padahal yang paling dekat sama dia tuh selain Emak Muri itu cuma Tommy. Dia dianggap ayah sendiri. Udah gitu tuh dia lapor polisi. Akhirnya polisi pun datang. Dan setelah masuk, kamu tahu apa yang terjadi? Dia bilang dia yang membunuh Tommy. Itu dengan kayak refleks gitu, ngumpat gitu loh, kayak langsung tek dia ngomong gitu. Dan polisi pun kayak, kok dia yang bunuh gitu, kayak gitu kan, kayak dia bercerita dia bawain bir dan ya aku membunuhnya gitu. Kayak kasihan banget pokoknya. Kayak kadang-kadang gak tau guys kayak gimana dia. Udah dari situ dia pulang, dibawa seperti biasa ke penjara. Dan jika cerita dia tuh ditebus lagi sama emaknya Muri. Dia bilang dia punya kelainan anu gitu. Akhirnya dia dibebaskan. Dan ya dia jika cerita dia tinggal sendiri di sebuah komplek. Dan dia tuh ketemulah sama anak-anak sana gitu. Karena dia punya ngumpat-ngumpatan yang kayak gitu, dia tuh kayak langsung, kamu kenapa, katanya kayak gitu. Ya aku ini, kamu harus terbiasa dengan aku kayak gini orangnya, katanya gitu. Cuman dia tuh bertanya, emang kamu di lantai berapa, katanya. Kamu di lantai berapa? Aku di lantai 2, katanya. Berarti berapa? Bilang di atas lah gitu. Nanti aku mau main gitu kan. Main, dia tuh ceritanya tuh dia tuh main ke tempatnya si John ini. Pas di situ tuh, John, kamu punya kerjaan, katanya. Aku punya kerjaan, katanya. Kalau kamu bisa, kamu ambil part time lah di aku gitu kan. Si temannya tuh bilang gitu. Akhirnya diambil lah sama si John gitu. Udah diambil, ternyata kamu tahu apa yang dia bawa? Ya disuruh bawa narkoba guys. Itu sumpah itu jahil banget. Kayak intinya kalau kamu mau tinggal di suatu tempat, ya kamu harus tahu orang-orangnya kayak gimana, lingkungannya kayak gimana. Jangan sampai kamu tinggal di tempat yang emang jelek gitu. Maksud itu bukan jelek tempatnya juga, ya bisa dibilang itu juga penting. Jelek tempatnya, orangnya, moralnya, di situ kamu harus bisa ngecek. Nah dari situ tuh dia suruh ngirim ke seseorang. Dan tahu apa yang dia bilang selama di perjalanan? Ya dia bilang, aku jual narkoba, aku jual kokain kayak gitu. Di depan polisi, ya udah ditangkap lah. Karena kan itu dia ngumpat gitu kan, kayak langsung tek dia ngomong, kita refleks gitu. Langsung tiba-tiba dia ketemu sama polisi. Akhirnya ditangkap lah dia kayak gitu. Di penjara lagi dia, Johnny. Emang kamu lihat beneran Johnny bilang kayak gitu? Ya katanya, Johnny bilang bawa narkoba kayak gitu. Terus Johnny itu bilang, si polisi itu, si menyemburi itu, emang kamu tahu itu isinya narkoba, katanya. Dia bilang gitu. Enggak, katanya isinya tuh gula, katanya. Jadi di isinya tuh guys, itu bukan narkoba guys. Jadi itu bukan sabu gitu. Jadi isinya tuh gula gitu. Gak tahu, mungkin si orang ini tuh mau nipu gitu loh. Si temannya di komplek ini tuh mau nipu si John. Mau nipu pelanggannya, melewati si John gitu. Nah singkat ceritanya itu dia tuh kayak langsung, kamu emang gak mikir gitu ya, orang dia punya penyakit kayak gitu, terus yang dibawain juga gak sesuai. Mana bisa kamu nahan orang kayak gitu, katanya. Bisa pulang kan dia hari ini? Bisa, katanya. Pokoknya nanti ya dengan dia kayak gitu tuh takutnya orang lain tuh malah percaya bahwa itu tuh narkoba, itu berbahaya, katanya gitu kan. Polisinya ngingetin gitu ke banyak murid. Ya udah, katanya dia pulang dah mereka tuh. Nah udah pulang gitu tuh belum beres guys. Nah di situ tuh kayak emaknya tuh dibilang gini nih pas di polisi tadi tuh, itu cina narkobanya nyelip di punyanya Doti gitu kan, dia bilang gitu.
itu tuh dibahas di rumah gitu. Itu dibahas di rumah dia. Oh narkoba katanya nyempil di anu aku katanya. Dok maaf gitu itu nggak sengaja gitu. Ya langsung refleks gitu. Terus dia nanya gini si John ini tuh, apa yang kamu baca? Dia kan posisinya si ibunya Mary itu, Muri itu lagi baca buku kan. Terus bilang gini, emaknya Muri itu, ya ini ini tuh buku yang isinya tuh tentang teori cerita-cerita tentang yang punya penyakit orang. Jadi kamu kayaknya harus baca ini deh katanya gitu. Di situ dia mikir, biar kamu bisa ngendaliin katanya. Ambillah sama dia. Iya deh katanya, nanti aku baca deh gitu kan. Singkat cerita dia baca. Nah, di sini dah letak kebalikannya guys. Jadi di sini tuh ya semua orang punya kekurangan, punya kelebihan itu tuh, dan punya fungsinya masing-masing tuh di sini nyata guys. Kenapa? Karena setelah dia udah baca tiba-tiba dia masuklah kerja biasa. Tiba-tiba dipanggil John gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang masuk. Terus bilang gini, ini namanya John. Iya, kenapa? Aku punya anak katanya. Dia tuh kayak selalu mengumpat, selalu nyumpahin, terus selalu ngeludah juga gitu kan. Hah? Dia kan langsung kaget kan si John ini tuh kayak, hah? Oh, ada yang kena juga selain aku katanya gitu. Cuman katanya dia tahu kamu tuh, tahu John ini tuh, dia tuh tanya-tanya ke rumah sakit, ke rumah sakit. Terus ternyata dia ada John dan dia ngasih alamat kerja kamu gitu. Dari situ dia ketemulah sama anaknya si orang tua ini yang ngenalin anaknya ke si John gitu. Dimasukin mereka tuh kayak si John itu dengar dia selalu ngumpat kayak gitu. Akhirnya dia pun masuk ke mobil. Dan kamu tahu apa yang terjadi di dalam? Ya adu mulut lah. Yang sama-sama punya apa. Tapi di sisi lain tuh kadang-kadang lucu ya guys. Di sisi lain tuh lucu. Tapi di sisi lain kalau yang emang orangnya sensitif ya bisa dibilang itu kayak penghinaan kayak gitu. Jadi serba salah. Jadi harus bijak lah gitu. Saling hina, saling apa gitu. Dari situ tuh udah mereka keluar dan mereka tuh curhat lah. Yang merasa yang bisa ngerti itu cuma John. Nah dari situ tuh udah kesana kesini, udah makin gede namanya dia, sampai bisa ngebantu orang gitu, sampai ngadain acara, mungkin kalau bisa dibilang tuh kayak pertemuan akbar gitu. Semua orang-orang kayak gitu punya penyakit itu, dan keinginan dia tuh kayak biar semua orang tuh bisa kembali normal kayak gitu. Itu kan suatu cita-cita yang sangat mulia gitu kan. Kayak walaupun kamu punya kekurangan, tapi seenggaknya kamu itu tuh punya kelebihan. Dan tatkala kamu emang gak bisa ngebantu orang yang mampu gitu, dalam kata arti yang lebih dari kamu gitu kan, seenggaknya kamu bisa ngebantu orang lain yang sama kayak kamu. Contohnya si John ini tuh ya dia bisa ngebantu juga dengan caranya sendiri, yaitu karena dia udah punya pengalaman sendiri. Dia udah pernah dihujat sendiri, pernah dibully, pernah dihina, pernah diusir, pernah ditendang, pernah dipukul. Semuanya itu ada gunanya. Karena saking sakitnya gitu kan, pengalaman dia, akhirnya dia pun bertekad untuk menyembuhkan orang-orang yang punya penyakit itu. Singkat cerita udah banyak pertemuan sampai adik-adiknya pun datang dengan penuh kebahagiaan, penuh kebanggaan. Dia pun pulang ke rumah. Udah dapat penghargaan pun dari Ratu. Dia tuh kan udah dapat penghargaan dari Ratu. Dapat penghargaan juga. Karena Ratu Inggris pun kayak bangga banget dengan perjuangan dia. Walaupun dia punya kelemahan, punya kekurangan, tapi dia tetap ingin berguna buat orang lain kayak gitu. Karena dia tahu di dunia ini tuh dia pasti butuh seseorang gitu. Dan tahu artinya kesepian. Jadi dia pun gak mau orang lain ngalamin seperti itu. Jadi udah dari situ mereka tuh udah beres, pulang lah si John ini tuh ke rumah. Udah pulang ke rumah, tahu emaknya bilang apa? Ke rumah ini pulang ke rumah si John gitu yang dulu. Emaknya tuh intinya
maafin lah sama si John gitu kan, walaupun si John posisinya sekarang udah tinggalnya tuh nggak di rumah Muri juga, sekarang pindahnya di rumahnya Tommy. Jadi Tommy itu tinggalnya di rumahnya si John, dan ya pun karena dia tuh udah mendapat penghargaan itu tuh, dia tuh kayak pengen berziarah ke makamnya Tom. Di situ dia berterima kasih gitu kan, kayak udah ngingetin selalu tentang si John dengan segala kekurangannya, selalu nyemangatin. Di situ kayak dia tuh berterima kasih lah kepada Tommy yang selalu nyemangatin dia. Nah dari situ tuh kayak dia udah beres nih, tiba-tiba lagi santai-santai nih di rumah kan, tiba-tiba dia tuh dapat surat dari pos gitu. Terus ternyata dia tuh kayak harus ke suatu, mungkin kalau bisa dibilang di kita tuh mungkin ke ITB lah, suruh ke kampus, ke penelitian. Dia tuh kayak lagi dicek gitu, sampai dia jadi bahan percobaan buat bisa nyelamatin orang-orang yang mempunyai penyakit yang sama dengan si John ini gitu. Lalu dipakai, lalu dia mondar-mandir gitu kan, pengen tahu reaksinya seperti apa gitu. Dan ternyata guys, dia udah mencari beberapa tahun, dari dulu dia pengen nyari obat itu gak ada, tapi sekarang tuh dia ada guys, dia ada. Dan dia udah mondar-mandir gitu lagi nyobain, dan pas dia ditanya gimana rasanya, dia tuh kayak di situ langsung dia nangis guys. Ya nangisnya tuh karena terharu gitu dengan ini aku ngerasain ini tuh udah beberapa belas tahun yang lalu gitu. Dan sekarang aku baru bisa ngerasain lagi. Ini kayak ini tuh pasti dambaan semua orang yang mempunyai penyakit seperti aku. Apakah aku boleh mendapatkannya katanya gitu. Dia pengen minta lah gitu. Cuman karena dia tuh kayak belum rilis lah gitu, ibaratkan masih belum ada BPOM-nya kayak gitu, belum dicek keamanannya, jadi belum bisa. Cuman dikarenakan dia udah punya penyakit kayak gitu, jadi ya udah dikasih beberapa hari doang karena buat penelitian gitu. Nah singkat cerita, dia pun pergilah keluar gitu kan. Dia tuh kayak mau pulang lah dari penelitian itu, dan dia mau masuk ke kereta. Dan di situ tuh kayak dia tuh kayak mau ngecek nih. Nah dia duduk kan, dia basa-basi lah gitu kan. Ternyata dia tuh berjalan mulus guys. Jadi dari penelitian itu berjalan mulus sampai ya cerita ini pun selesai. Jadi kayaknya ini diangkat dari kisah nyata gitu. Dan dari film ini tuh kita belajar bahwasanya itu tuh segala sesuatu yang diberi sama Tuhan ke dalam diri kita pasti ada maksud dan tujuannya. Dan percayalah setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Intinya lebih terbuka dan terus berjuang dan terus ambil positif dari segala kejadian. Jadi thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga, biar aku juga bisa menceritakan beberapa film yang mungkin bisa menemani kalian dan bisa menjadi ya ada yang bagus bisa diambil dan yang jelek bisa ditinggalkan kayak gitu. Salam dari gue Heru Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.